3 hari lalu, ayah, ibu, dan kakak, khusus untuk adik, menyewa satu gunung untuk merayakan ulang tahunnya. Tak disangka, di hari ulang tahun adik, kami bertemu dengan laba-laba raksasa yang belum pernah terlihat. Di depan adalah kaki gunung. Lolos dari sini, kita aman. Ayah, ibu, kakak, Sining, cepat pergi. Cepat, lekas. Pergi dulu. Pergi. Cepat. Adik, kau. Kakak, kenapa kau menjatuhkanku? Laba-laba raksasa hampir menyusul. Kalau tidak pergi sekarang, sudah terlambat. Aku tidak, jelas-jelas kau. Si, sudah genting begini, masih saja kau mengganggu adikmu. Kau ini masih punya hati tidak? Si, laba-laba raksasa sekarang di belakang mengejar kita. Kau sekarang menjatuhkan Sining, ingin membunuhnya. Kakak sulung, aku tidak. Kakak kedua, kakak ketiga, percayalah padaku. Membunuh saudara sendiri. Mau kami percaya bagaimana? Cepat, bantu Sining bangun dulu. Si Yi, beri aku penjelasan. Benar-benar bukan aku. Si Sininglah, dia yang duluan menjatuhkanku. Kamu masih berani membantah? Ayah, ibu, kakak, jangan salahkan kakak. Ini salahku, karena aku cuma anak angkat kalian. Kakaklah keluarga sebenarnya. Bodohnya. Kamu selamanya adalah anggota keluarga Si. Si lah yang mau mencelakaimu. Masa kami menyalahkanmu? Si Yi, sudah sampai saat ini, Sining masih membelamu. Dahaga kau tega membunuhnya? Kamu. Ayah, ibu, laba-laba datang. Cepat kita pergi. Ya, kalian cepat pergi. Aku yang jaga belakang. Mengapa kau jaga belakang untuk Sai Yi? Kalau jaga belakang, dia yang harus lakukan. Betul. Si Yi tinggal. Lagi pula dia penuh kebiasaan buruk dari desa. Mati ya mati saja. Si Yi, sebagai hukuman karena kau mencoba membunuh Sining, kau tinggallah di sini. Tahan laba-laba untuk kami. Ayo kita pergi. Pergi. Ayah, ibu, kakak, jangan. Si Yi, kau baik-baik saja di desa. Balik ke keluarga Zai buat apa? Bagaimana? Mau rebut harta warisan denganku? Ku beri tahu, uang keluarga Xai dan ketiga kakakmu. Semua milikku. Kau tinggallah di sini dan tunggu ajalmu. Kau mau apa? Ah. Jika aku diberi kesempatan lagi, bukankah aku dimakan laba-laba? Ini. Aku kembali lagi ke villa ulang tahun si Sining di dalamnya. Aku ini terlahir kembali. Menurut laporan stasiun ini, jembatan menuju Gunung Yungsing tertutup longsor. Diperkirakan butuh 3 hari untuk dibuka kembali. Ternyata sama dengan kehidupan sebelumnya. Jembatan pulang ke kota tertutup. Kami terjebak di gunung, diserang laba-laba raksasa. Waktu serangannya tepat pukul 5 sore. Apa yang kau gumamkan? Hanya tahu menonton TV. Halaman yang kusuruh bersihkan sudah selesai? Si Yi, ibu menyuruhmu membersihkan. Kau tak bisa melakukannya. Apa gunanya keluarga Si membesarkanmu? Kakak, tenanglah. Aku pasti hidup membawamu kabur dari kejaran laba-laba. Dari desa, penuh kebiasaan buruk. Selain malas dan rakus, apalagi yang kau tahu? Membiarkanmu di keluarga Si, sungguh memalukan. Kakak kedua, tenanglah. Aku pasti akan menyelamatkanmu. Kakak ketiga, minumlah. Di kehidupan sebelumnya, diserang laba-laba raksasa. Saat itu, aku berusaha keras menyelamatkan mereka. Namun akhirnya, justru mereka mendorongku ke cakar laba-laba. Karena segala pengorbanan tak mendapat balasan. Maka mulai hari ini, aku hidup untuk diriku sendiri. Ada laba-laba di luar. Keluar berarti mati. Kalau kalian ingin mati, silakan sendiri. Keluar, ketemu laba-laba, langsung mati. Si Yi, apa yang kau bicarakan? Percaya atau tidak, laba-laba akan menyerang dalam 5 jam. Sebelum itu, kita harus bersiap. Bocah brengsek. Kurang ajar kau.
Ambil tongkat. Hari ini, aku akan menghajarmu, bocah brengsek ini. Berlutut. Suruh kau berlutut. Ah, Ya ampun. Kakak, jangan marah pada mama. Mama menyuruhmu bersihkan halaman, itu untuk kebaikanmu. Bahkan jika kau tak mau, tak perlu mengarang. Kebohongan laba-laba makan orang. Dengar, Xie Yi, kapan kau bisa sepandai si Sining? Sama sekali tak membuat lega. Kalau bersihkan halaman untuk kebaikan, suruh saja si Sining yang pergi. Kakak bilang, aku yang bersihkan halaman. Aku nurut kakak. hei, kau berhenti. Mau pergi kemana? Nyonya, Nona, membersihkan adalah tugas saya. Saya segera pergi. Kalian jangan marah. Zhao Chuxue. Di kehidupan sebelumnya, kepala rumah tangga keluarga Si karena masalah kesehatan tidak bisa menemani kami berlibur di villa, maka mengatur putrinya Zhao Chuxue untuk merawat semua orang. Tak disangka, dia malah menyelamatkanku, tewas dicakar laba-laba. Chusue, kenapa kau bengong? Laba-laba segera datang, cepat lari. Tuan muda, kita berdua tidak bisa lolos. Kau kejar Tuan dan yang lain. Aku tahan laba-laba untukmu. Chusue, Chusue. Di kehidupan ini, aku bagaimanapun juga, aku harus bawa dia kabur. Ada apa Tuan muda? Kita sudah diincar oleh seekor laba-laba raksasa 10 meter yang mengincar kita. Kau lihat yang di atas daging laba-laba itu? Itu ditinggalkan laba-laba. Dengarkan aku, jangan pergi. Kalau tidak, pasti mati. Laba-laba raksasa. Si Yi, kau bercanda apa? Menurutku, orang tua menyewa gunung untuk ulang tahun Sining. Si Yi cemburu, jadi membuat kebohongan, ingin merusak ulang tahun Sining. Xie Yi, kenapa kau pelit sekali? Semua ingin direbut dari adikmu. Kekanak-kanakan. Aku tidak bercanda. Laba-laba raksasa akan menyerang pukul 5 sore. Sekarang tinggal 5 jam. Jika kalian ingin hidup, bersiaplah bersamaku. Diam. Ini ulang tahun tahunan Sining. Kalau kau rusakkan, aku tidak akan membiarkanmu. Sining, ayo cari ayahmu bersama ibu. Dia belikan hadiah untukmu. Benarkah? Terima kasih, ayah ibu. Ayo pergi. Si Yi, keluarga Si membawamu dari desa ke sini. Agar kau hidup enak, kau tidak memberi kontribusi sudahlah. Masih selalu melawan Sining. Kau introspeksi dirimu baik-baik. Liburan kali ini, jangan kau rusakkan suasana hati kami. Tapi Tuan muda juga, keluarga kalian, kan? Tuan muda, jangan marah. Tubuhmu milikmu sendiri. Sakit hati nanti tidak baik. Mereka sudah tidak layak kumarahi lagi. Laba-laba akan segera datang. Kita hanya punya waktu 5 jam. Kau ikut aku, bersiap-siap. Sudahlah Tuan muda, kau pasti lelah. Istirahat dulu yang baik. Aku buatkan sup penenang untukmu. Di kehidupan sebelumnya, Chuxue terluka kakinya karena dihantam lampu gantung. Makanya saat menghadapi serangan laba-laba, dia tidak bisa melarikan diri. Tunggu. Lampu gantung akan jatuh. Awas tertimpa. Jangan bercanda Tuan. Lampu gantung ini sudah kuperiksa. Tidak ada masalah. Aduh, Ternyata benar, lampu gantung jatuh. Semuanya sama seperti kehidupan sebelumnya. Kalau begitu, hari ini jam 5 sore, laba-laba raksasa pasti akan menyerang. Chusue, sekarang kamu percaya apa yang kukatakan benar kan? Kita sudah diintai laba-laba itu. Karena sekarang kita tidak bisa pergi dari sini, maka ikutlah bersiap bersamaku. Apa yang terjadi? Suara apa itu? Tuan tadi bilang lampu gantung ini akan jatuh. Lampu gantung ini benar-benar jatuh. Tuan, apakah kamu bisa meramal masa depan? Pasti Xie Yi melihat lampu gantung tidak kokoh. Jadi cuma tebakannya tepat, jangan tertipu olehnya. Benar, Si Yi melakukan ini hanya ingin cari perhatian agar kamu percaya kebohongannya tentang serangan laba-laba. Tapi menurutku, Tuan tidak berbohong. Chusue, tidak perlu jelaskan ke mereka. Ikut aku. Sebelum laba-laba menyerang, pasang daun Ai dan Min di sekitar villa bersamaku. Laba-laba paling takut 2 hal ini. Gila. Kalau benar ada, seperti yang dikatakan Yi laba-laba raksasa itu. Aku yang pertama dimakan. Sudah, cukup. Aku dan Chusue di sekitar villa sudah menyebarkan daun Ai dan Min di saat genting. Bisa menyelamatkan nyawa. Si Yi, kau tak benar-benar mengira ada laba-laba yang akan menyerang kita kan? Si Yi, kalau kau terus memalukan seperti ini, hanya akan membuat kami semakin kecewa padamu. Kak, lihat apa yang kutemukan. Telur ini, kutemukan di luar villa. Cepat lihat, telur apa ini?
Sepertinya aku belum pernah lihat makhluk apapun dengan telur seperti ini. Jangan-jangan spesies baru. Benarkah? Kalau begitu Sining bisa jadi orang yang menemukan spesies baru. Sining, hebat. Kalau benar, kakak beri hadiah mobil sport, edisi terbatas untukmu. Terima kasih, Kak. Aku pasti akan melindungi telur ini dengan baik, bawa kembali ke kota untuk diteliti ahli. Tidak boleh. Ini telur laba-laba. Cepat buang. Cepat buang. Si Yi, bercanda apa kau? Ini telur laba-laba. Pernah lihat telur laba-laba sebesar ini? Kurasa, kau cuma dengar. Kakak akan hadiahkan mobil sport untuk Sining. Jadi iri ya. Aku tidak bercanda. Telur laba-laba ini dari laba-laba raksasa itu. Jika tidak dibuang jauh, laba-laba akan cari telur ini dan temukan kita. Cukup, Vi. Hari ini ulang tahun Sining. Jika berani bicara sembarangan lagi, buat Sining tidak senang. Aku pasti hukum kamu. Kakak, jika kakak mau mobil sport, aku bisa berikan, tapi telur ini untuk spesies baru. Jangan rebut dariku. Si Yi pantas minta hadiah mobil sport? Sining, tenang saja, meski telur ini bukan spesies baru, kakak juga akan beri mobil sport edisi terbatas sebagai hadiah patuhmu. Benarkah? Terima kasih, Kak. Tapi kalau begitu, kakak tidak senang? Peduli dia senang atau tidak. Yang penting kamu senang. Oh ya, aku dan kedua kakak juga sudah siapkan hadiah ulang tahun. Aku ambil untukmu. Chusue, kamu ikut kami bawa barang-barang. Si Yi, jika ketahuan lagi, ganggu adik, jangan salah aku usir. Si Sining, telur laba-laba ini akan tarik laba-laba raksasa. Cepat buang. Pergi. Ini mobil sport edisi terbatasku. Berani kau merusak mobil sportku? Aku bunuh kau. Menyimpan telur laba-laba ini akan membunuh semua orang. Beri padaku. Si Yi. Kamu kembali dengan baik-baik. Dari desa ke keluarga Xi, lalu rebut warisan denganku. Aku belum menghitung denganmu. Kau malah berani berlaku lancang padaku. Dengar baik-baik, mobil sport kakak adalah milikku. Semua yang ada di keluarga Xi adalah milikku. Ada apa? Sining, kalian kenapa? Sining, kalian kenapa? Sining, ada apa? Kakak, ini salahku, aku buat kakak marah, makanya dia melemparku dengan botol. Jangan salahkan dia. Jangan salahkan dia. Sining, bagaimana perasaanmu sekarang? Masih sakit? Tuan muda, kamu baik-baik saja. Sining, katakan pada ibu. Sebenarnya apa yang terjadi tadi? Ini semua salahku. Aku hanya ingin menyerahkan mobil sport itu pada kakak. Mohon izin menyimpannya. Tapi dia tak mau mendengar. Dia malah menghancurkan telur itu, lalu mengambil botol. Dan memukul kepalaku. Si Sining, kamu bilang begitu. Tidak merasa itu lucu. Cukup, Si Yi. Sining itu adikmu. Kamu malah pukul dia pakai botol. Apa kamu masih punya hati nurani? Si Yi, kamu benar-benar tak bisa ditolong. Sining sudah mau menyerahkan mobil sportnya untukmu. Kamu masih mau rebut telur yang dia temukan. Apa harus semua miliknya? Kamu rebut semuanya. Baru kamu puas? Sudah kukatakan, yang di tangannya, itu telur laba-laba. Kalau tidak dibuang jauh-jauh, nanti kita akan dibalas laba-laba raksasa. Diam. Kamu pasti iri Sining menemukan spesies baru. Lebih baik hancurkan daripada berikan padanya. Ayah, perbuatan si Yi hari ini benar-benar keterlaluan. Ayah harus memberi pelajaran padanya. Menyakiti keluarga, hukum keluarga menanti. Pergi. Ambilkan tongkatku, bawa ke sini. Si Yi, kamu anak durhaka. Berlutut. Berlutut. Tuan muda juga terluka. Kalau begini bisa-bisa dia tewas. Minggir. Ini bukan urusanmu. Hari ini aku harus memberi pelajaran pada anak bandel ini. Kalau tidak, dengan sifatnya, kalau dia keluar, hanya akan mempermalukan keluarga Xi. Pukulan ini untukmu, kejam dan tak berperasaan, menyakiti saudara. Pukulan ini. Ku tampar omong kosongmu, bualan menakut-nakuti. Pukulan pertama ini, kubalas utang nyawa dari keluarga Si. Pukulan kedua ini, kubalas utang asuh dari keluarga Si. Mulai hari ini, aku dan keluarga Si sudah putus. Kakak, apa yang kau katakan? Kenapa kau mau putus hubungan dengan kami? Beraninya dia. Lagi pula, tanpa keluarga Si, dia cuma orang kampungan dari desa, miskin dan tak punya apa-apa. Mustahil, dia bisa selamat dari sini. Si Yi, sebaiknya kau tarik kembali ucapanmu. Jangan kurang ajar.
HP bekas ini, satu-satunya peninggalan keluarga Si untukku. Sekarang, ku kembalikan pada kalian. Mulai hari ini, walaupun kalian dimakan laba-laba, tak ada hubungan lagi denganku. Si Yi, kau ini anak durhaka. Hari ini kubunuh kau. Tadi aku tak melawan karena masih menghormatimu. Nanti, kalau berani sentuhku lagi, jangan salahkan aku. Tinggal 2 jam lagi. Laba-laba akan segera tiba. Sebaiknya kalian bersiap. Kalau tidak, pukul 5 laba-laba datang. Jangan bilang aku tak pernah mengingatkan. Tuan muda kemana? Aku akan periksa tuan muda. Bocah ini, apa yang dia omongin? Bu, Si Yi cuma mau dengan cara ini menarik perhatian kita saja. Aku sudah biasa lihat orang macam dia, jangan sampai tertipu. Pak, Bu, kakak sendirian di luar, bisa kedinginan. Aku cari dia saja. Bodohnya. Dia sampai lempar botol ke kepalamu. Kamu masih peduli padanya. Tenang saja, di luar ada gubuk kecil. Kalau dia tidak bodoh, dia pasti masuk ke sana. Tidak akan mati kedinginan. Fi, si tukang ngawur ini harus diberi pelajaran, biar dia kapok, ganggu Shining. Tuan muda, gubuk ini bocor di mana-mana. Buatin apa? Mending tuan minta maaf pada tuan besar. Pasti tuan boleh tinggal di villa lagi. Kamu pikir villa itu aman? Begitu laba-laba raksasa datang, mereka jadi mangsa empuk. Hanya ruang bawah tanah, rumah kita, yang bisa selamatkan kita. Di kehidupan sebelumnya, kita mengandalkan ruang bawah tanah rumah. Untuk hindari laba-laba raksasa pada serangan pertamanya. Kali ini aku lebih awal memperbaikinya. Pasti kita bisa selamat. Kuenya datang. Adik, cepat ucapkan permintaan. Si Yi masih belum mau mengakui kesalahannya? Dia keras kepala. Meski tahu dirinya salah, dia takkan pernah mengaku. Bagaimana kalau aku pergi minta maaf pada kakak? Suruh dia kembali. Kalau minta maaf, dialah yang harus minta maaf padamu. Kamu minta maaf apa? Kita makan saja, jangan hiraukan dia. Aku ingin lihat. Saat dia lapar nanti, apakah dia akan datang minta maaf? Ibu benar. Selama si Yi belum datang minta maaf, biarkan dia kelaparan. Ah, bahas dia jadi kesal. Sudah, jangan dibahas. Shining, cepat ucapkan harapan ulang tahun. Tuan seharian, Anda belum makan. Makanlah roti ini. Ini dari mana kau dapat? Ini sembunyikan diam-diam saat tuan dan nyonya lengah. Tinggal 5 menit lagi. Laba-laba raksasa akan tiba. Sekarang bukan waktunya untuk makan. Tuan, benarkah akan ada laba-laba raksasa? Kau tidak percaya padaku. Lampu gantung akan segera jatuh. Hati-hati tertimpa. Tuan, jangan bercanda. Lampu gantung ini sudah kuperiksa. Tidak ada masalah sama sekali. Ah! Aku percaya pada Tuan. Ayo kita bersulang. Untuk ulang tahun Shining. Bersulang. Selamat ulang tahun. Ayo, adik, bukankah kamu selalu ingin mobil sport edisi terbatas? Kakak, sudah kusiapkan untukmu. Ferrari ini, hadiah dariku untukmu. Selamat ulang tahun. Terima kasih, Kak. Villa tunggal di pusat kota Jiangcheng senilai lebih dari 10 juta. Benarkah akan diberikan padaku, Kak? Apa kamu tidak mau? Mau, tentu mau. Kakak kedua, aku tak semakmur. Kakak dan kakak ketiga, jam tangan ini bernilai 700.000. Ini hadiah ulang tahunku untukmu. Jangan diremehkan. Masa bisa kakak kedua? Shining, mulai hari ini, kau sudah 20 tahun. Harus sudah mandiri. 10% saham. Grup C ini adalah pesan ibumu untukku siapkan untukmu. Ayo, berusahalah dengan baik. Ayah, ibu, semua ini digabungkan. Total bernilai miliaran. Benarkah semuanya untukku? Kau anakku. Harta keluarga Si, kalau bukan untukmu, untuk Si Yi, anak yang tak berguna itu, Ya, jika diberikan ke Si Yi, harta keluarga Xi kurang dari sebulan akan dihamburkannya. Tinggal 1 menit lagi. Sudah jam 5, bukannya Shi Yi bilang akan ada laba-laba raksasa menyerang kita? Laba-laba mana? Sudah kubilang dari tadi, dia cuma membesar-besarkan. Dia cuma ingin merebut hadiah ulang tahun Shining. Adik, kontrak ini harus kau simpan baik-baik meskipun Si Yi mengancammu dengan cerita laba-laba raksasa omong kosong seperti itu. Jangan berikan padanya. Xi Yi,
Harta keluarga Xi dan ketiga kakak perempuanmu pasti akan jadi milikku. Jam 5, laba-laba datang. Hei, di dalam rumah, kok tiba-tiba bergelap sebentar? Aku lihat dulu. Laba-laba. Wah, cuma laba-laba kecil. Ngapain heboh begitu? Tapi tadi aku lihat. Benar-benar bukan cuma satu laba-laba kecil. Pasti San Mei salah lihat. Ayo kembali makan. Ayo pergi. Cuma laba-laba kecil, jangan berlebihan. Ayah, ibu, kakak. Tapi yang kulihat tadi, bukan cuma seekor laba-laba kecil. Sudahlah, kalau bukan laba-laba kecil apa? Jangan-jangan laba-laba raksasa setinggi 10 meter yang disebut si Yi? Iya, Kak, bukannya beberapa hari lalu kakak bilang laba-laba besar yang diceritakan kakak itu bohong? Mungkin. Aku memang salah lihat. Lalu, masa iya ada laba-laba setinggi 10 meter? Sepertinya mataku memang bermasalah. Ini salah si Yi yang suka lebay. Sampai aku hampir mengira benar ada laba-laba raksasa. Nanti aku harus memberinya pelajaran. Tuan, sudah jam 5. Kenapa laba-laba belum datang? Aneh. Di kehidupan sebelumnya, saat itulah laba-laba menyerang kita. Tuan, mungkin kau terlalu tegang. Aku akan buatkan bubur. Tidak. Aku tahu. Pasti karena daun ai dan mint yang kita pasang lebih dulu. Memperlambat serangan laba-laba. Laba-laba pasti akan datang. Sepertinya si Yi masih tak mau mengakui kesalahan. Dia memang keras kepala. Lebih baik lapar daripada minta maaf. Bapak, Ibu, aku minta maaf ke kakak. Biarkan dia masuk makan. Bisa-bisa dia kelaparan. Duduk. Yang salah si Yi. Kamu minta maaf buat apa? Kamu ini terlalu baik hati. Makanya si Yi selalu nakalin kamu. Masih ada sisa nasi di meja, dibuang sayang. Aku antar ke dia. Jangan sampai keluarga Chai Yi dibilang kejam. Kak, aku ikut. Ayo kita pergi bersama. Si Yi, mau makan atau tidak? Cepat buka pintu. Tuan muda, ini nona-nona. Si Yi, persiapanmu cukup lengkap ya. Nanti mau berburu, laba-laba 10 meter yang kamu bilang itu. Urusan kalian apa? Kalian mau apa? Kak, kakak-kakak ini perhatian. Sengaja bawakan makanan. Sikapmu terlalu keterlaluan. Jelasin panjang lebar, kasih manis ini buat apa? Jangan mati kelaparan, agar tak ada kabar buruk, bilang keluarga Si menganiaya kamu. Tak usah kalian pura-pura baik. Fi, kami datang khusus bawakan makanan. Jangan sok tak mau dihargai. Iya, Kak, kakak-kakak peduli padamu, makanya datang bawakan makanan. Kamu begini. Sangat menyakiti hati mereka. Peduli padaku, lalu kasih sisa makanan? Kasih sisa makanan padamu. Sudah menghargaimu. Jangan tak tahu diri. Sudahlah. Yang harus kami lakukan sudah dilakukan. Dia mati kelaparan, juga bukan urusan kami. Kita pergi. Kak, masih belum sore. Ayo kita ke kolam di belakang, jalan-jalan sebentar. Baiklah. Kebetulan aku kekenyangan. Jangan pergi. Sarang laba-laba raksasa, tepatnya ada di kolam itu. Jika sembarangan mendekat, bisa memancingnya keluar. Akibatnya tak terbayangkan. Kita harus menjaga jarak, menghindari bahaya yang tak perlu. Jangan pergi. Sarang laba-laba raksasa, tepatnya ada di kolam itu. Jika sembarangan mendekat, bisa memancingnya keluar. Akibatnya tak terbayangkan. Kita harus menjaga jarak, menghindari bahaya yang tak perlu. Si Yi, laba-laba raksasa apa? Ada di kolam. Apa yang kau omongkan? Kak, hari sudah hampir gelap. Jangan nakut-nakuti orang. Si Yi, kau cari perhatian. Dengan cara seperti ini, memang mau apa? Aku bicara serius. Kalau kalian mau mati, itu urusan kalian, jangan libatkan kami. Gila, ayo kita pergi. Tuan muda, kita bagaimana? Kita harus hentikan mereka. Kalau mereka undang laba-laba, kita juga ikut celaka. Bukannya si Yi bilang, kolam itu sarang. Laba-laba raksasa. Laba-laba di mana? Kakak, si Yi cuma sengaja nakuti kita, biar kita tidak tenang. Kok masih percaya? Omongannya, Salah si Yi, ngomong sembarangan. Tadi bikin aku kaget. Kupikir, benar ada laba-laba raksasa. Sudahlah, kakak-kakak. Hal yang tidak menyenangkan, jangan dibahas lagi. Mari kita foto bersama. Baik, ayo-ayo, aku yang motret.
Bayangan apa ini? Aduh, 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 aduh. Aduh, Bikin kaget sekali. Ternyata cuma bayangan ranting. Salah Sai ngomong asal. Laba-laba raksasa bikin kita semua jadi ketakutan. Memang pantas dia diusir. ah. Si Yi, kamu datang? Kok tak ada suara langkah mau menakuti kami? Kalian kok masih di sini? Bukankah sudah kubilang, ini sarang laba-laba raksasa. Kalau tidak pergi, pasti akan memancingnya keluar. Kak. Waktu sudah sore. Ayo kita pulang. Ayo, ayo, ayo. Suasana yang bagus dirusak semua oleh Si Yi. Benar-benar tidak tahu untuk apa bawa kamu liburan. Kalau tahu dari dulu, tinggalkan kamu di rumah. Ayo pergi. Ada apa, kakak ketiga? Adik, tadi apa belum puas jalan-jalan? Ayo, kakak ketiga ajak kamu jalan-jalan. Baik, terima kasih kakak ketiga. Ayo. Adik. Si Yi itu orang gila. Jangan sampai kamu ketakutan oleh laba-laba raksasa yang dia katakan. Tenang saja, kakak ketiga. Si Yi itu, sejak mulai liburan, sudah menyebarkan rumor tentang laba-laba raksasa. Pulang nanti, pasti akan kuajar. Dia baik-baik. Kakak. Lihat di depan. Ada apa? Laba-laba. Benar ada laba-laba raksasa. Laba-laba. Benar ada laba-laba raksasa. Cepat, cepat, cepat. Sembunyi cepat. Ternyata apa kata si Yi, semuanya benar. Laba-laba raksasa itu memang ada, dan sarangnya ada di kolam. Dia ternyata berkata benar. Ini tidak boleh. Cepat pergi, adik, kita benar-benar salah sangka pada Si Yi. Kita harus segera memberitahu semua orang tentang ini. Ayo. Jangan. Jika Si Yi mendapat kepercayaan keluarga Si, maka fitnahku sebelumnya padanya, yang memicu perselisihan dengan keluarga Si, akan terbongkar semua. Lalu bagaimana aku dapat warisan? Apa? Memfitnah? Adik, jangan-jangan kesalahpahaman kita terhadap Si Yi sebelumnya. Semua ulahmu. Betul. Termasuk waktu aku dilempar botol, itu juga kufitnahkan padanya. Kakak ketiga. Kakak sangat menyayangiku, pasti akan membantuku mendapatkan warisan. Bukan. Warisan? Tapi bukannya ayah sudah memberi saham perusahaan padamu? Apalagi yang kau mau? Tentu saja, membantu merahasiakan ini. Matilah kau. Si Sining, aku benar-benar buta. Kakak ketiga, karena kau sudah tahu rahasiaku, jangan salahkan aku mendorongmu ke laba-laba. Siapapun yang menghalangiku mendapat warisan keluarga Si, maka harus mati. Suara apa itu? Aku dengar seperti suara adik ketiga. Kakak pertama, kakak kedua, belum tidur. Aduh. Aku agak panik. Mana kakak ketigamu? Iya, Sining. Bukankah kakak ketiga pergi bersamamu? Kenapa tidak pulang bersamamu? Barusan kami seperti mendengar suara kakak ketiga. Sekolah kakak ketiga hari ini meneleponnya. Katanya besok ada rapat kelompok penting. Dia sudah buru-buru kembali ke sekolah. Suruhku sampaikan pada kalian. Kakak ketiga ini selalu buru-buru. Pergi tengah malam. Tak tahu kasih kabar. Ya ampun, memang karakternya begitu. Sudah larut. Ayo tidur. Si Yi tidur semalaman di gubuk kayu. Bagaimana rasanya? Selama kau belum minta maaf, maka kau jangan harap tidur di dalam rumah. Aku tak perlu kembali, lagi pula laba-laba menyerang. Tempatku paling aman. Lagi pula laba-laba menyerang. Tempatku paling aman. Sudah begini, masih bilang ada laba-laba di villa. Di mana laba-labanya? Suruh dia keluar. Kak, kemarin kau sudah membuat semua orang sangat ketakutan. Hari ini jangan lagi berkata berlebihan. Malas jelasin ke kalian. Baiklah Tuan Muda. Laba-laba kemarin tidak datang. Mungkin sudah pergi. Kamu jangan terlalu tegang. Zhao Chusui, sebagai anak kepala pelayan keluarga kami, seharusnya lebih mengerti. Aku menasihatimu, jauhi Si Yi, agar tidak tertular gangguan jiwa. Nona kedua. Tuan Muda berusaha keras, berjaga-jaga dari laba-laba, juga untuk kebaikan semua. Baik. Kalau mau percaya saja, bukan urusanku. Siapkan sarapan untuk kami. Baik. Nona ketiga belum bangun. Yang ketiga pulang ke kota. Jangan siapkan makanannya. Pulang. Jembatan pulang sedang diperbaiki. Bagaimana dia pulang?
Iya, Sining. Jembatan untuk pulang butuh 3 hari diperbaiki. Yang ketiga, bagaimana dia bisa terburu-buru pulang semalam? Kakak, aku. Ah, Sining tidak keluar, mana mungkin dia tahu. Iya, kakak. Bagaimana kakak ketigaku pergi? Aku benar-benar tidak tahu. Kalau ingin tahu bagaimana yang ketiga pulang, telepon saja dan tanya, bukankah selesai? Kalau ingin tahu bagaimana yang ketiga pulang, telepon saja dan tanya, bukankah selesai? Benar juga. Si ketiga yang bandel ini selalu gegabah. Pulang pun tidak bilang. Aku harus telepon dan beri dia pelajaran. Kakak kedua. Tunggu. Ada apa? Aku. Ada apa dengan kakak ketiga? Sining, kau kenapa hari ini? Kenapa bicaranya terbata-bata terus? Apa kau menyembunyikan sesuatu dari kami? Masa sih, kakak kedua? Kakak ketiga sekarang sedang rapat kelompok. Kalau kita tiba-tiba meneleponnya, apa tidak baik? Menelepon untuk kabarin kalau aman, tidak apa-apa. Ha, Tak diangkat. Kenapa? mungkin kakak ketiga lagi sibuk, jadi ditutup. Jangan ganggu dia. Sedang bicara apa? Ayah, ibu. Tidak ada. Mereka membicarakan. Zikiu pergi kemana? Kakak ketiga kemana? Adik bilang. Sekolah kakak ketiga telepon. Ada rapat penting. Jadi dia berangkat duluan. Oh, begitu. Si Sining. Jembatan pulang sedang diperbaiki. Tak ada yang bisa keluar dalam 3 hari. Kau yakin tak bohong? Si Sining. Jembatan pulang sedang diperbaiki. Tak ada yang bisa keluar dalam 3 hari. Kau yakin tak bohong? Siyi, apa maksudmu? Kau kira Sining sepertimu? Tak ada kata jujur sama sekali. Sudahlah, kakak kedua. Kakak ketiga memang kemarin bilang dulu baru pergi. Wajar kakak ragu padaku. Wajar? Wajar apa wajar? Siyi, aku sudah lama menahanmu. Pertama kau bilang ada laba-laba raksasa. Sekarang kau meragukan perkataan Sining. Apa maumu sebenarnya? Si, Sining itu adikmu. Dulu, kau hantam kepalanya dengan botol. Dia tak pernah menyalahkanmu, malahan kau yang mulai mencurigainya. Kapan kau bisa, seperti Sining, membuatku tak khawatir? Kak, aku tahu. Kau cemburu karena orang tua menyewa seluruh villa untuk ulang tahunku. Tapi, kalau kau tak suka padaku, katakan langsung. Jangan mencurigaiku. Sining, Sining, kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Ini salahku. Jangan salahkan Kak. Sining, ada apa? Bu. Kakiku sepertinya patah karena Kak. Sining, jangan khawatir. Kakak kedua di sini akan periksa dengan teliti. Siyi, keterlaluan. Di depan kami, berani sakiti Sining. Apa kau gila? Mana ada orang seperti ini ke adiknya? Si Yi, sujud. Hari ini, kau harus berikan penjelasan yang masuk akal. Kalau tidak, aku takkan memaafkanmu. Kalian semua bodoh ya. Akting si Sining payah sekali. Kalian tak sadar. Diam. Kaki Sining, kau yang patahkan, masih berani membela diri. Kau masih punya orang tua. Siyi, cepat minta maaf ke Sining. Minta maaf? Dia pantas. Dan, aku ingat, tadi tanganku kena wajahnya, kan? Lalu kakinya kok patah. Kak, bukankah kau direktur rumah sakit? Periksa baik-baik, kakinya patah atau tidak. Si, apa maksudmu? Sining anak baik. Masa iya, dia bohong pada kami? Betul. Jangan samakan orang lain denganmu yang busuk. Sining selalu anak baik. Berdasarkan apa kau fitnah dia? Sining, apa kau salah rasa? Kakimu, benar tak ada masalah. Mungkin tadi saat jatuh terlalu tegang. Dengarkan, kaki Sining sama sekali tak bermasalah. Tapi dia bilang, aku yang patahkan. Inikah yang kalian bilang tidak pernah bohong? Sungguh menggelikan. Sining, sebenarnya bagaimana? Jujur katakan padaku. Jangan takut padanya. Mungkin tadi aku, waktu jatuh terlalu panik sampai kakiku terbentur. Aku salah sangka terhadap kakak. Maafkan aku. Tapi kakiku benar-benar sakit. Aku tadi benar-benar mengira kakiku patah. Tidak apa-apa. Jangan khawatir, ibu pasti akan membelamu. Si, bahkan jika kaki Sining tidak apa-apa, kau memukulnya di depan umum. Itu fakta, bukan? Apalagi yang mau kau bantah. Aku memukulnya. Kau buta ya? Mau lihat rekaman CCTV? Siapa sebenarnya yang berbohong? Bocah kurang ajar. Berani-beraninya bicara seperti itu pada ibumu. Kau benar-benar memberontak. Bu, si Yi kan mau lihat CCTV, biarkan dia lihat. Nanti saat bukti lengkap, lihat dia masih bisa berkata keras. Sudahlah, Bu. Kita semua satu keluarga. Tidak perlu, karena hal kecil ini menimbulkan ketidaknyamanan. Kak, jangan dorong aku lagi nanti. Kamu ini, justru karena selalu terlalu baik hati, makanya Si selalu mengganggumu. Kedepannya,
Kau harus belajar melindungi dirimu sendiri. Jangan boleh lemah lagi. Si Yi, melihat Sining tidak mempermasalahkanmu, kali ini kami maafkan. Jika kami melihatmu mengganggu Sining lagi, jangan salahkan aku tidak berbaik hati. Tuan Nyonya, sarapan sudah siap. Sudah, ayo makan dulu. Ada apa? Bicarakan setelah makan. Ayo makan, Sining. Ayah bilang, nanti, ajak semua main ke lembah. Sekalian melepas penat. Lembah. Bukan tempat serangan laba-laba yang menyerang kita. Tidak, laba-laba raksasa. Di lembah itu akan menyergap kita, sangat berbahaya. Kalian jangan pergi. Laba-laba? Laba-laba lagi? Kalau mau nakut-nakuti, ganti binatang lain dong. Mulutnya cuma laba-laba. Kau tak bosan? Si Yi, sudah cukup mainmu. Keluarga kita jarang bisa santai. Kau harus buat semua orang tak senang. Aku bicara benar. Kau mau mati, jangan libatkan aku. Si, diam kau. Kalau tak mau sarapan, pergi sana. Jangan mengganggu. Aku peringatkan kalian untuk terakhir kali. Jembatan pulang sedang diperbaiki. 3 hari tak bisa keluar. Tapi si Sining bilang si Zikyu pergi tengah malam tanpa penjelasan. Kalian tak curiga. Cukup. Apa yang dicurigai? Keluarga Xi punya banyak uang. Adik panggil Heli langsung pergi. Itu mungkin saja. Jangan omong kosong. Dengar tidak? Cepat pergi. Saat kami pulang dari lembah, aku akan segera telepon adik. Nanti malu sendiri kau. Semua sudah kubicarakan. Kalian yang cari mati. Nanti saat laba-laba menyerang. Jangan salahkan aku tak pernah memperingatkan kalian. Kalau laba-laba itu beneran ada, laba-laba yang kau sebut itu, aku akan minta maaf sambil bersujud. Sudahlah. Makan dulu. Tuan muda, Tuan dan Nyonya pergi bermain ke lembah. Kau benar-benar tak mau lihat. Mereka yang mau mati, ngapain aku ikut? Cusue, kami ke lembah, mau ikut kami. Merasakan keindahan alam? Dengarkan aku. Jangan pergi. Sana tidak aman. Nona kedua, aku tak ikut dulu. Rumah agak berantakan, ku bersihkan rumah dulu. Kalian saja pergi. Selamat bersenang-senang. Baiklah, kami pergi. Hati-hati sendiri. Tuan muda, mereka sudah pergi. Kali ini masuk lembah. Pasti diserang laba-laba. Mungkin bisa memancing laba-laba ke sini. Bersiap-siaplah bersamaku untuk berjaga-jaga. Di kehidupan sebelumnya, kami di lembah disergap laba-laba. Karena tak bisa mengubah apapun. Bersiaplah secepatnya. Jangan terulang lagi. Tuan muda, benarkah ada laba-laba di lembah? Lingkungan pegunungan ini sungguh berbeda. Udara terasa sangat segar. Bernapas jadi lega. Iya. Si Yi si brengsek itu bilang ada serangan laba-laba. Kurasa dia cuma tak mau kita lihat pemandangan indah ini, sengaja nakut-nakuti kita. Untung tak bawa dia kali ini. Kalau tidak, bisa merusak suasana. Sudahlah. Kita jarang-jarang keluar. Jangan bahas Yi lagi. Dengar namanya saja kesal. Ya ampun, aku salah. Ayo kita foto-foto. Buat kenangan indah. Ayo. Ayo. Apa ini? Jijik banget. Ini sepertinya jaring laba-laba. Jangan-jangan si Yi benar? Benar ada laba-laba raksasa. Sial. Laba-laba raksasa itu seharusnya di kolam belakang. Jangan-jangan ke lembah ini? Ini bahaya besar. Jangan panik. Begitu. Jaring laba-laba mana bisa sebesar ini? Ini pasti jaring milik turis yang datang sebelumnya. Kita tinggal jalan keluar. Tak perlu khawatir. Ayah benar. Jaring sebesar ini harus dibuat laba-laba sebesar 10 meter. Di dunia mana ada laba-laba sebesar itu? Pasti kita cuma panik. Ini salah si Yi. Bikin kita ketakutan. Sungguh menyebalkan. Si Yi kemana-mana. Selalu berperilaku aneh, bilang ada laba-laba besar. Bikin semua orang jadi ketakutan. Nanti pulang, aku akan menghajarnya baik-baik. Biar dia ingat, jangan asal bicara lagi. Sudah, Bu. Ayo pergi. Tunggu. Kalian dengar tidak? Seperti ada suara Suara apa? dari belakang. Seperti ada sesuatu mengikuti kita. Kupikir apa? Ternyata laba-laba kecil. Astaga, kita takuti diri sendiri. Sungguh membuatku kaget. Kupikir laba-laba raksasa. 10 meter kata si Yi. Benar-benar ada. Si Yi itu anak nakal. Selalu buat kecemasan. Nanti pulang. Aku pasti akan menghajarnya. Biar dia kapok.
Ayah benar. Si Yi itu memang perlu dihajar. Kali ini pulang, kita tidak boleh memaafkannya. Ayah, Ibu, Kak, karena kita semua sudah tak ada mood jalan-jalan lagi, mending kita pulang saja. Oke, ayo pergi. Liburan di villa yang seharusnya menyenangkan, rusak semua karena si Yi. Harusnya dia jangan dibawa ke sini. Bikin ilfil. Tunggu. Kalian dengar suara apa enggak? Sepertinya ada sesuatu lagi. Ah, mungkin cuma laba-laba kecil itu. Kak, jangan bikin takut sendiri. Iya, Kak. Cepat pulang saja. Bukan, ini bukan laba-laba kecil. Lihat. Bayangannya. Aduh, ini. Kok bisa ada bayangan laba-laba sebesar ini? Itu laba-laba raksasa. Cepat lari. Lari cepat. Tuan muda, suara apa itu? Gempakah? Bukan gempa. Laba-laba raksasa datang. Cepat tutup pintu, jangan biarkan masuk. Tuan muda, Tuan dan Nyonya belum kembali. Kita harus bagaimana? Tak bisa mikir panjang lagi. Selamatkan diri dulu yang penting. Si Yi bilang, di pondok kayu itu ada ruang bawah tanah. Itu aman, kita ke sana untuk bersembunyi cepetan. Si Yi, kamu di dalam. Buka pintunya cepat. Laba-laba raksasa ada di belakang kami. Buka pintu. Si Yi, cepat buka pintu. Dengar? Tidak, kami hampir tak tahan. Tuan muda, itu suara nona besar dan nona kedua. Mereka kembali. Ya, kalian cepat pergi. Aku yang jaga belakang. Berdasar apa kau jaga si Yi? Kalau jaga belakang, harusnya dia. Si Yi. Sebagai hukumanmu membunuh Sining, kau tinggal di sini. Tahan laba-laba itu. Ayo pergi. Ayah, ibu. Kakak, jangan. Bahaya, laba-laba datang. Si Yi, aku tahu kau dengar. Cepat buka pintu. Kau mau kami mati. Ci Yi, kusuruh kau buka pintu ini. Kalau tidak, nanti takkan kumaafkan. Bukannya kalian tak percaya perkataanku. Apa sekarang akhirnya mau percaya? Kakak percaya, kakak salah. Harusnya dulu aku percaya perkataanmu. Cepat buka pintunya, kumohon. Kakak percaya, kakak salah. Harusnya dulu aku dengar perkataanmu. Cepat buka pintunya, kumohon. Maju mundur. Si Sining, tolong aku. Sining, Sining. Tolong. Nona kedua ke sini. Sudah aman, nona kedua. Laba-laba sudah pergi. Kakak, kau baik-baik saja? Ternyata apa kata si Yi benar, semuanya. Laba-laba raksasa itu nyata. Aku sudah bilang. Laba-laba raksasa akan menyergap kalian di lembah. Sekarang kalian percaya? Kak, kalau kamu sudah tahu laba-laba akan menyerang, kenapa tadi kamu tidak buka pintu? Aku tidak bermaksud buruk. Hanya saja, tadi kita hampir dibunuh laba-laba. Kamu begini. Pantas menghargai pengorbanan orang tua? Lalu si Fei tadi jatuh. Hampir dimakan laba-laba. Kamu di sampingnya, kenapa tinggalkan dia sendirian dan kabur? Cukup. Si Sining masih muda. Hadapi hal seperti ini. Panik wajar saja. Lalu kamu. Yang kedua, hampir tewas karena laba-laba. Karena kamu tidak buka pintu. Tadi kalau bukan karena kita lari cepat, sudah dimakan laba-laba. Kamu mau bunuh kita. Si Yi, beri aku penjelasan. Kalau tidak, keluarga Xi takkan anggapmu anggota lagi. Bagaimana? Kalian pergi ke lembah, bukankah aku sudah larang? Kalian tidak percaya ada laba-laba, bukankah aku sudah peringatkan? Sekarang malah menyalahkan aku yang benar. Bahkan mau usir aku dari rumah? Jangan lupa, kita sudah putus hubungan. Kamu, anak durhaka. Sudah, ayah. Jangan lanjut. Masalah yang harus kita selesaikan sekarang adalah lolos dari cengkraman laba-laba raksasa. Kita harus cari cara. Oh ya? Zikyu. Zikyu sudah berhasil pergi. Aku akan telepon dia.
tanya caranya. Kenapa telepon ZQ masih tidak bisa dihubungi? Kenapa telepon ZQ masih tidak nyambung? Bagaimana bisa? Sudah hampir sehari. Meski tadinya dia rapat kelompok, sekarang pasti sudah selesai. Kenapa teleponnya masih tidak bisa dihubungi? Kakak ketiga. Mungkin dia masih sibuk. Sudah, jangan panik dulu. Nanti telepon lagi, ZQ. Lagi pula, jembatan akan diperbaiki dalam 3 hari. Selama waktu ini, jangan keluar agar aman. Hindari kecelakaan. Si Yi, mau kemana? Laba-laba raksasa masuk, merusak daun ai dan daun min yang sudah kusiapkan. Harus segera kuperbaiki. Kalau tidak, kita semua dalam bahaya. Laba-laba sebesar itu, daun ai dan min sedikit itu buat apa? Biarkan saja. Biarkan dia berbuat sesukanya. HP bekas ini adalah satu-satunya peninggalan keluarga Xi untukku. Sekarang, aku kembalikan ini pada kalian. Mulai hari ini biarkan kalian dimakan laba-laba, bukan urusanku lagi. Ini. Ponsel Si Yi. Ada apa dengan si Fei? Kakak sebelumnya Si Yi bilang ponsel bekas ini adalah satu-satunya yang pernah kita beli untuknya. Apa yang dia katakan itu benar atau bohong? Aku sangat sibuk bekerja, mana ada waktu memperhatikannya. Masa kalian tidak pernah membelikan apapun untuknya? Aku kira kalian sudah memberikannya padanya. Sudahlah. Meski tak pernah membelikannya barang, lalu kenapa? Keluarga Xi tak pernah memperlakukannya buruk. Ngapain dipermasalahin? Hari ini adalah hari aku kembali ke keluarga Xi. Aku bertemu dengan 3 kakak yang belum pernah kukenal. Kakak sulung adalah direktur perusahaan. Kakak kedua adalah kepala di rumah sakit besar. Kakak ketiga adalah dewi di universitas ternama. Mereka semua sangat hebat. Aku harus berusaha keras menjadi seperti mereka. Kakak kedua belakangan ini sangat sibuk di rumah sakit. Pulangnya selalu tengah malam dan sering pusing. Kuharap teknik pijat yang baru kupelajari bisa membantunya. Si Yi sebelumnya datang ke kamarku tengah malam. Mungkinkah untuk mengobati sakit kepalaku? Kakak kedua, kau baik-baik saja. Si Yi, tengah malam begini, kau masuk kamarku mau apa sebenarnya? Kak kedua, jangan salah paham. Aku tadi di kamar, dengar kamu teriak kesakitan. Jadi aku berpikir membantumu pijat, mengurangi rasa sakitmu. Omong kosong, kamu ngerti apa soal pijat? Kurasa kamu jelas-jelas ingin mengambil kesempatan. Dasar mesum, aku kan kakak kandungmu. Kak, aku benar-benar tidak bermaksud begitu. Diam, aku tak mau dengar alasanmu. Keluarlah dari sini. Kalau lain kali kamu berani masuk kamarku tanpa izin lagi, aku akan laporkan ke polisi, biar kamu ketiban pulau. Jadi, waktu itu dia benar-benar berniat baik. Kenapa waktu itu aku tidak percaya padanya? Kenapa harus berpikir serendah itu? Hari ini jual botol bekas, dapat 20 yuan. Uang makan minggu ini akhirnya terkumpul juga. Ayah ibu akhir-akhir ini sangat sibuk, sering lupa kasih uang saku. Tapi aku harus pahami mereka. Tidak boleh menyusahkan keluarga. Si Yi kembali ke keluarga Si, sudah 3 tahun. Ayah ibu bahkan, uang saku 1 sen pun tidak pernah berikan padanya. Bagaimana bisa begitu? Ayah, ibu, kesini sebentar. Aku ada hal ingin tanya. Apa yang serius sekali? Uang saku Si Yi, siapa yang bertugas memberikannya? Kenapa tanya-tanya ini tiba-tiba? Ini. Ayah, ibu coba lihat sendiri. Si Yi sudah di keluarga Si 3 tahun. Dia tidak pernah menerima uang saku sepeser pun dari keluarga Si. Ini bagaimana bisa terjadi? Bukankah uang saku anak-anak semua tanggung jawabmu? Jangan-jangan kau tidak pernah memberi Si Yi. Bukankah uang saku anak-anak semua tanggung jawabmu? Jangan-jangan kau tidak pernah memberi Si Yi. Aku sibuk setiap hari. Mana sempat memperhatikan apa dia diberi uang saku atau tidak? Bu, kalau uang saku Sining setiap bulan, uang sakunya, apa ibu memberikannya tepat waktu? Uang saku Sining tentu saja diberikan 200.000 setiap bulan. Sining kita begitu penurut. Harus disayang baik-baik. Bu, kalau Sining, uang sakunya tidak kurang setiap bulan, kenapa Si Yi tidak punya uang saku? Sepeser pun, ini bagi Si Yi, terlalu tidak adil. Aduh, kalau Si Yi tidak punya uang, dia tidak tahu minta padaku.
Aku masih harus mengurus keluarga Si setiap hari, harus kejar-kejaran nanyain dia, ada uang atau tidak. Bu, Sudah. Anak kedua, kau hari ini sebenarnya bagaimana? Kenapa tiba-tiba ingat peduli pada si Yi? sebenarnya kesalahpahaman kita terhadap si Yi terlalu dalam. Dia sebenarnya Cukup. Kamu lupa tadi, saat kita diserang laba-laba, dia di pondok, tak mau menolong kita. Pada keluarganya sendiri, dia acuh tak acuh. Masih ada apa yang bisa disalahpahami? ayah juga berpikir begitu. Ya, si Yi bukan hanya tak menolong kita, dia juga memukul Sining di depan kita. Itu fakta yang jelas. Aku belum mengusirnya. Sudah baik hati. Ayah, Sudahlah, jangan lupa, baru saja kau hampir tewas. Itu karena si Yi tak membukakan pintu pondok. Benar, karena dia tak menolong kita. Jangan salahkan kami, tak punya perasaan. Bukankah dia keras kepala, ingin memutuskan hubungan, nanti kembali ke kota? Akan kuwujudkan keinginannya. Lihat saja dia tanpa keluarga Si. Bagaimana bisa hidup? Ibu, Cukup. Jangan bahas lagi. Xiao Yi, kamu di dalam. Bisa tolong buka pintunya? Aku ingin bicara. Si Fei. Sudah larut, ada perlu apa? Sudah larut begini, kenapa datang? Tak ajak aku masuk. Xiao Yi, kamu belum makan malam. Ini kubuat khusus untukmu, bubur kacang. Makanlah, jangan lapar. Tiba-tiba baik hati, masakkan bubur. Apa maumu? Aku tidak sengaja melihat isi memo di HP-mu. Dulu, untuk menyembuhkan sakit kepalaku. Kau merawatku dengan susah payah. Aku malah salah paham dan mengusirmu. Kakak tahu salah. Menurutmu, setelah sampai sejauh ini, apakah aku masih memedulikan masa lalu itu? Xiao Yi, maafkan kakak. Ya, aku benar-benar tahu salah. Sudah kukatakan, kita sudah putus hubungan. Tidak ada hubungan lagi. Apakah kau tahu salah atau tidak, itu bukan urusanku. Lagi pula, apa kau tidak tahu? Aku alergi kacang. Maaf, Xiao Yi, aku benar-benar tidak sengaja. Aku akan ganti yang lain. Tidak usah, aku sudah makan. Kalau tidak ada hal lain, kau bisa pergi. Xiao Yi. Xiao Yi, aku tahu salah. Maafkan aku ya. Xiao Yi. Kakak, apa yang kau lakukan di sini? Tidak ada. Sining, kenapa kau di sini? Oh. Aku hanya jalan-jalan. Kakak, sepertinya aku dengar. Kau minta maaf pada kakak. Apa yang terjadi? Aku sadar, kesalahpahaman kita tentang Xiao Yi terlalu dalam. Sampai dia sekarang bertekad putus hubungan. Kita ini satu keluarga. Tidak perlu sampai memutus hubungan sejauh itu. Tenang saja, kak. Jangan khawatir. Aku yakin kakak pasti akan mengerti. Sudahlah, jangan sedih. Aku ajak kamu ke kolam untuk menghilangkan stres, bagaimana? Jika Si Yi tidak memutuskan hubungan dengan keluarga Si Yi, mana mungkin aku bisa mendapatkan harta warisan keluarga Zai, Xi Fei. Karena kamu tidak mau memutuskan hubungan dengan Xi Yi, jangan salahkan aku nanti. Mau kemana mereka berdua? Dulu aku sibuk bekerja di rumah sakit. Xiao Yi khawatir aku tidak nyaman. Setiap hari dia datang ke rumah sakit mengantarkan makanan untukku. Tapi aku tidak pernah sekalipun menghargai kebaikannya. Kakak kedua, ku dengar kamu belum sarapan, langsung berangkat kerja. Ini bubur yang khusus kumasak untukmu. Apa aku perlu kau antar makanan? Lihat dulu penampilanmu. Kelihatan melarat sekali. Datang ke rumah sakit mencariku, mau mempermalukanku? Jangan cari aku lagi. Sining, dulu aku terlalu kejam pada Xiao Yi. Sejak kita berlibur di villa ini, Xiao Yi terus mengingatkan kita agar hati-hati laba-laba. Tapi kita tidak hanya tidak percaya padanya, bahkan menuduhnya ikut campur. Menurutmu, apakah aku masih bisa mendapatkan maaf dari Xiao Yi? Tenang saja, kakak kedua. Mulai sekarang, kamu tidak akan lagi direpotkan oleh hal seperti ini. Maksudmu apa? Ada cara agar Xiao Yi memaafkanku? Ini ponsel San Mei. Sining, bukannya kamu bilang ke semua orang kalau San Mei sudah pulang? Kenapa ponselnya ada di sini? Sialan Shi Zhiqiu. Sudah mati, masih merepotkanku. Dia mati. Si Sining, apa maksudmu? San Mei tidak pulang. Dia kubunuh. Kenapa? Katakan kenapa. Kamu ini, ngapain tahu banyak? Si Sining, keluarga Si tak pernah jahat padamu. Kenapa kau lakukan ini? Tentu untuk harta keluarga Xi. Kini, akan kukatakan semua kesalahpahaman kalian tentang Si Yi.
Aku yang menghasut. Kalian bodoh. Aku cuma berpura-pura. Lalu kalian percaya. Pantas Zai nekat putus hubungan. Dasar manis. Kau akan kubuat membayar. Membayar. Kau kira, setelah kuberitahu kebenaran, kau akan kulepas hidup-hidup? Si Sining, gila. Si Fei, salahkan dirimu yang tahu kebenaran. Kau. Temanilah San Mei di bawah. Lah, laba-laba. Si Sining. Tadi kamu kemana? Urusanmu apa? Yang tak perlu, jangan ikut campur. Tunggu. Si Fei tadi bukan jalan-jalan denganmu? Kenapa cuma kau yang kembali? Xi Yi, sudah kubilang, jangan ikut campur. Jangan cari masalah, dengar. Bicara saja, jangan main tangan. Xi Yi, berani kau pukul aku. Kamu yang mulai duluan, memukulmu kenapa? Soal Xi Fei mati, jangan sampai mereka tahu. Ingat baik-baik pukulan hari ini. Dulu si Sining jatuh sedikit saja, langsung ingin seisi dunia tahu. Hari ini diam saja, meski kena pukulku. Sebenarnya apa yang terjadi? Aku harus ke kolam. Si Sining jalan dengan si Fei di sini. Lalu si Sining pulang sendirian. Pasti ada yang aneh. Ini HP si ZQ. Bukannya si Sining bilang dia sudah pulang. Oh, begitu. Firasatku benar. Si Sining berbohong. Si Fei kemana? Kalian lihat dia. Si Sining. Kau lihat aku apa? Jangan-jangan kau tahu si Fei kemana? Kakak kedua mungkin masih tidur. Ini jam berapa sudah? Belum bangun. Ibu, tadi malam Sining bilang mau jalan sama kakak keduanya. Mungkin pulang malam. Ia tidur lebih lama, itu wajar. Aduh, sudah jam segini, masih belum bangun. Kakak, kamu panggil dia bangun dan makan. Baik. Tunggu, Kak. Sining, ada apa? Kamu hari ini, kenapa terburu-buru? Kak. Tolong sampaikan salamku buat kakak kedua. Kamu ini. Nanti dia datang sendiri, kamu bilang sendiri, bukankah lebih baik? Si Sining, kamu tahu sesuatu? Ingin cuci tangan? Kak. Maksudmu apa? Aku tak paham. Xi Yi, pagi-pagi begini, kau cari masalah sama Sining. Apa maumu? Iya, Xi Yi, hari ini jembatan sudah selesai. Kita bisa pulang. Jangan di sini, di saat penting begini. Kau bikin masalah. Iya, Kak, kita mau berangkat. Cepat ke sini. Makan yang terakhir. Tak usah sok baik. Urus dirimu sendiri. Tak usah sok baik. Urus dirimu sendiri. Niat baik dianggap jahat. Sining, dia terserah. Jangan pedulikan dia. Gawat, gawat, kakak Fei hilang. Apa? Kakak Fei hilang. Ini, dia bisa pergi kemana saat ini? Apa yang sebenarnya terjadi? Kita hampir pulang. Saat ini malah ada masalah. Sining, bukannya kamu bilang pergi jalan-jalan dengan kakakmu? Kamu tahu dia pergi kemana? Kemarin setelah jalan-jalan, kakak Fei bilang dia mau jalan-jalan sendiri, jadi aku pulang duluan. Aku pun pulang lebih dulu. Keterlaluan. Sungguh keterlaluan. Laba-laba ada di luar, menunggu untuk memakan kita. Dia bisa pergi kemana saat ini? Si Sining, sebelum si Fei hilang, dia selalu bersamamu. Apa kamu benar-benar tidak tahu si Fei pergi kemana? Atau pura-pura tidak tahu? Kak. Kamu curiga padaku. Menurut ibu, aku akan berbuat hal yang menyakiti kakak. Ih, kamu diam. Kakak Fei sudah dewasa. Kemana dia pergi? Mana bisa Sining mengaturnya? Xi Yi, kalau kamu tidak mau bantu mencari, jangan asal bicara. Xi Yi, kalau kamu nggak mau bantu cari, jangan ngomong sembarangan. Untuk mencari orang, harus ada petunjuknya dong. Petunjuknya ada di si Sining. Sekarang aku tanya dia, bukankah itu juga bantu kalian? Si Sining, kemarin, kamu ajak si Fei jalan-jalan sama kamu, tapi kamu pulang sendirian. Masa nggak tahu si Fei kemana? Kak, aku kan udah bilang. Kemarin, kakak kedua yang suruh aku pulang. Kenapa kamu selalu curigai aku? Lagi pula, kemarin kan jelas, kakak kedua yang cari kamu duluan. Dia di mana? Kamu harusnya lebih tahu. Tiba-tiba, kakak kedua cari Xi Yi buat apa? Buat apa lagi? Kan karena Xi Yi belum makan. Kakak kedua khawatir, jadi bawain dia makanan. Xi Yi. Setelah kakak kedua cari kamu, apa kamu bilang sesuatu padanya? Makanya dia kesal dan jalan sendirian. Kak, kalau gitu, hilangnya kakak kedua, ada hubungannya sama kamu. Xi Yi, aku peringatkan kamu, kalau hilangnya kakak kedua, ada kaitannya sama kamu. Aku nggak akan biarkan. Tadi malam, si Fei mengantarkan bubur kacang untukku. Aku alergi kacang, jadi tidak kumakan. Setelah keluar, tak lama kemudian, aku melihat si Sining di luar. Si Sining, apa sebenarnya yang terjadi? Kau lebih tahu dariku. Kakak,
Aku benar-benar tidak tahu kakak kedua kemana. Kau selalu mencurigai aku. Jangan-jangan kau yang tahu, lalu terus menjelekkan namaku. Xi Yi. Jangan asal menuduh. Kurasa kau hanya tidak suka Sining, makanya kau menjelekkan dia. Si Yi, kalau kau curiga Sining, tunjukkan buktinya, atau jangan salahkan aku. Ayah, dia hanya ingin menjelekkan Sining. Mana ada bukti? Siapa bilang tak ada bukti? Baik, kalau ada bukti, tunjukkan. Kalau kau bisa tunjukkan, aku akan minta maaf. Ponsel ini buktinya. Ponsel ini buktinya. Ini ponsel kakak ketiga. Bukankah kakak ketiga sudah pulang? Kenapa ponselnya ada di sini? Apa si ZQ pulang? Atau kalian hanya dengar dari si Sining? Kalau dia pulang, Sining, apa yang terjadi? Kakak ketigamu kemana? Ayah, aku tidak tahu. Kakak ketiga bilang padaku. Dia buru-buru pulang. si Sining. Apa kau tak tahu? Atau tak berani mengaku dia sudah kau bunuh? Jangan asal tuduh. Kakak ketiga baik sekali padaku. Mengapa aku mau celakakan dia? Si Yi, maksudmu apa? Sining anak yang begitu penurut mana mungkin membunuh keluarganya sendiri. Shi Yi, semua harus ada bukti. Kau tak bisa cuma karena sebuah ponsel, lalu menuduh Sining pembunuh. Sudahlah, masalah ini sekarang belum bisa disimpulkan. Kalian pada gila ya. Dulu, Shi ZQ dan Shi Sining jalan-jalan ke kolam bersama, lalu menghilang. Kemarin malam, si Fei dan Sining juga jalan-jalan ke kolam, dan hilang lagi. Lagi pula, ponsel ini kutemukan di pinggir kolam. Ini belum cukup menjelaskan masalahnya. Iya, Sining. Bagaimana ini? Sining, jelaskan pada semua orang. Kakak kedua dan ketigamu hilang, tak ada hubungannya denganmu. Sining, kata-kata si Yi agak masuk akal. Kakak kedua dan ketigamu hilang setelah keluar bersamamu. Kau yang paling tahu sebenarnya bagaimana. Sekarang juga jelaskan pada semua orang. Ayah, ibu, kakak kedua dan ketiga baik sekali padaku. Apa alasan saya menyakiti mereka? Kalian tidak percaya? Saya akan makan laba-laba sekarang. Bunuh diri untuk bukti. Ah, anak bodoh. Ibu tentu tahu, kamu takkan menjerat keluarga sendiri. Tapi keadaan hilangnya. Kakak kedua dan ketigamu agak aneh. Kami terpaksa. Baru tanya kamu. Iya, Sining, biasanya kamu paling dekat dengan mereka. Kakak tahu, kamu takkan sakiti mereka. Hanya, kami juga ingin tahu, saat bersama mereka, kamu bicara apa, agar mudah dianalisis kemana mereka pergi. Sudah saya katakan, saya dengan kakak kedua dan ketiga, hanya kebetulan, jalan-jalan sebentar. Mungkin mereka hanya tersesat saat main. Yang penting sekarang, bukan mencari mereka. Benar-benar mencari orang yang penting. Mereka hilang di sekitar kolam. Kita cari ke sana. Jangan lupa, sudah saya katakan, sarang laba-laba ada di kolam. Jangan pergi. Kamu selalu bilang kolam berbahaya. Lalu, kenapa kamu ambil ponsel di kolam? Kamu selalu halangi kami ke kolam. Kamu sembunyikan sesuatu. Saya menyelamatkan nyawa kalian. Sarang laba-laba ada di kolam. Kalau tak mau mati, jangan pergi. Jangan omong kosong. Meskipun yang kau katakan, laba-laba raksasa itu benar. Sebelumnya, laba-laba yang kita temui juga berada di dalam lembah. Bagaimana mungkin ada di kolam? Kalau tak mau cari orang, diam saja di sini. Jangan nakut-nakuti. Ayo kita pergi. Jangan buru-buru, aku akan segera pertemukan kalian sekeluarga. Tuan muda, aku akan bantu tuan. Cari nona kedua dan nona ketiga. Tidak boleh. Itu sarang laba-laba. Kamu tidak bisa pergi. Tapi nona kedua dan nona ketiga hilang di dekat kolam. Betul. Mereka hilang di sana. Sudah kubilang, aku dan nona kedua, nona ketiga hanya kebetulan. Jalan-jalan saja. Mungkin mereka hanya tersesat saat main. Yang penting sekarang, bukan mencari mereka. Iya, cari orang dulu. Mereka semua hilang di kolam. Kita cari ke sana. Aku paham. Ini laba-laba. Shi Jining bawa Shi ZQ dan Si Fei ke kolam. Pancing laba-laba makan mereka. Shi Fei dan Shi ZQ hilang. Semua ulah Si Sining. Si Sining sengaja suruh kita cari orang. Mungkin juga ingin menarik kita ke kolam, membunuh kita dengan bantuan laba-laba. Kalau begitu tuan, bukan dalam bahaya. Kita harus segera peringatkan mereka. Tidak, jangan pergi. Sana terlalu berbahaya. Kalau kamu pergi, pasti mati. Ikut aku ke pondok dulu. Adik kedua, ketiga. Kalian di mana? Adik kedua, ketiga. Cepat keluar. Mencari begini terlalu lambat. Kita cari sendiri-sendiri. 1 jam lagi, kita ketemu di sini. Aku ke sana. Kalian berdua ke arah itu. Karena kalian sebentar lagi akan tahu kebenarannya. Jangan salahkan aku kejam. Setelah kalian mati, pasti kubuatkan pemakaman megah. Ke selatan, tidak ketemu. Bagaimana kalian? Aku di barat juga tidak ketemu. Adik kedua, ketiga. Kalian sebenarnya pergi kemana? Kolam ini tidak besar. Kalau mereka di sini, pasti sudah ketemu. Mungkinkah mereka pergi ke lembah? Mereka mungkin main ke lembah. Lalu tersesat. Cepat kita cari di lembah. Tidak bisa. Laba-laba raksasa ada di lembah. Sana terlalu berbahaya. Sudah begini.
Kita hanya bisa menunggu. Setelah jembatan diperbaiki, tim penyelamat datang mencari. Begini saja, kita pulang dulu tunggu kabar. Tunggu. Sining, kenapa? Tak perlu tunggu tim penyelamat. Kalian sebentar lagi ketemu mereka. Xining, apa maksudmu? Sebaiknya kalian dengar kata Si Yi. Jangan datang ke sini. Tapi tak apa. Si Yi juga akan menyusul kalian. Kamu kenapa hari ini? Jelaskan perkataanmu. Bukankah aku sedang berkata jujur? Shi Fei, Shi Zhiqiu. Aku yang membunuh mereka semua. Sekarang, mungkin, tulangnya sudah habis, dikunyah sampai bersih. Haha, apa? Apa katamu? RG dan Sanji yang durhaka, tewas karena ulahmu. Kau anak angkat keluarga Si Yi. Keluarga Si tak pernah menelantarkanmu. Kenapa kau lakukan ini? Karena mereka menghalangi dan merintangi rencanaku untuk merebut harta keluarga. Siapapun yang menghalangi harus mati. Sungguh memelihara pengkhianat, bangsat. Hari ini, harus kubunuh kau. Kakak, jangan halangi aku. Diam. Lihat belakang. Baru sadar, telat Lari. saat kalian mati, dan hartanya jadi milikku. Kubuatkan pemakaman megah. Cepat lari. Ayah, Suami, ibu, cepat pergi. Pondok kayu aman, ayo ke sana. Cepat, aduh, ibu. Kau baik-baik saja? kakiku tak bisa berdiri. Ibu, jangan khawatir. Aku pasti selamatkan ibu. Keluar. Cepat. Kakak, temukan Si Yi. Katakan padanya, ibu salah sangka. Kita cari dia bersama. Kau beritahu langsung. Ayo. Cepat temukan Si Yi. Baru ada harapan hidup. Aduh, Tuan muda, laba-laba datang. Pondok ini aman, tak akan terjadi apa-apa. Xiao Yi, laba-laba akan datang. Cepat buka pintu. Tuan muda buka pintu. Kalian kan tidak percaya padaku, kenapa aku harus membukanya? Kakak tahu salahnya. Sai Zining yang munafik itu membunuh orang tuamu dan kedua kakakmu. Aku seharusnya mendengarkanmu. Maaf. Nona cepat masuk. Nona sudah aman. Sial. Si Yun sampai bisa lolos. Si Yun, aku tahu, kau dan Si Yi bersembunyi di pondok kayu. Jangan sembunyi, cepat keluar. Lebih baik mati dengan cepat. Si Sining bajingan ini, keluarga Si begitu baik padanya. Dia malah membalas budi dengan kejahatan. ST. Laba-laba kembali. Keluarlah dengan baik, atau nanti saat aku masuk tidak akan semudah itu. Bukannya kau sudah pergi? Sudah aman. Shi Shining juga mendapat balasan setimpal. Tapi Tuan muda, bagaimana kita pulang? Tunggu tim penyelamat. Aku sudah menghubungi. Begitu jembatan dibuka, mereka akan datang. Aku salah. Jangan mendekat. Aku salah. Nona itu, Ini hukumannya untuk tetap hidup. keluarga hilang dalam semalam. Semuanya tewas. Hidup Nona selanjutnya mungkin lebih menyiksa daripada mati. Si Yi, kamu masih sempat mengganggu adikmu. Masihkah kau manusia? Si. Laba-laba raksasa mengejar kita. Dia ada di belakang. Kau sengaja menjatuhkan Sining. Kau mau membunuhnya. Kakak, aku tidak punya kakak kedua atau ketiga. Percayalah padaku. Membunuh saudara sendiri, bagaimana kami percaya? Pukulan ini untuk kekejamanmu. Membunuh saudara. Pukulan ini untuk omong kosongmu. Membuat panik. Pukulan pertama, kubalas budi melahirkan Si. Sudah lunas. Pukulan kedua, kubalas budi membesarkan Si. Mulai sekarang, aku dan keluarga Si sudah putus. Tak ada hubungan lagi. Dengan hidup kedua kalinya, akhirnya aku bisa mengubah takdirku sendiri. Sudah berubah. Hidupku ke depan, hanya untuk diriku sendiri. Pengumuman terbaru, jembatan menuju Gunung Yungsing sudah bisa dilalui lagi. Tuan muda, jembatan sudah dibuka. Semuanya sudah berakhir. Ya, semuanya sudah berakhir.